Oke, nih planet terbesar di tata surya. Planet terbesar itu Mary bawa Venus, naik motor Honda, Vario, Supra. Lu sebutin Pluto. Gue kira udah. Hey yo everyone, balik lagi di channel Amazing People. Oke, kali ini kita akan main-main bersama, challenge bersama, cerdas cermat walaupun gak cermat-cermat banget. Bersama Arifian atau Arfian? Vian aja kayaknya lebih, Vian lebih ya? gampang manggil Vian. Oke. Tapi channel lo Arifian Iya, ya? channel saya Arifian M. Oke, Vian. Bareng Vian. Nah, jadi gue udah bilang sama dia perlu menyiapkan 5 pertanyaan. Yap. Yang jawabannya itu benar atau salah, Ya. gitu ya. Kalau misalkan dia ragu-ragu, kita akan cross check sama-sama. Mbah Google. Berarti lebih pintar Mbak Google dong, Om. Cara pencarian cepat gitu ya. Tapi paling nggak ada patokan. Yap, kan? ya siap. Ada sesuatu yang kredibel, nggak kredibel juga sih Google kan semua orang juga bisa ya. Yap. Oke, balik lagi nih ya. Kita akan tadi udah gue coba jelasin di depan. Kita main games. Yep. Udah nyiapin ya pertanyaan ya? Spontan aja kayaknya, Bang. Spontan ya? Oke, siap, spontan. Biar kayak deg-degan gitu kan. Kalau gue tipikal yang kadang bisa spontan, kadang nggak bisa. Nah, sekarang gue catat. Oke. Sekarang gue catat, makanya gue coba ini biar gue nggak lupa gitu ya. Kok gue deg-degan ya? Lu deg-degan ya? Padahal udah dibocorin jawaban ntar kita bisa ngeliat dari Google gitu kan. Iya. Cuma kayak gue deg-degan gimana gitu. Ya, having fun aja Oke. gitu. Santai Mungkin ya? di rubrik ini mungkin kita bisa sama-sama belajar juga kan. Siap. Ada sesuatu yang gue nggak tahu, tapi lo tahu. Ada Siap, sesuatu yang lo siap. tahu, gue juga nggak tahu. Nggak ada punishment-nya tapi kan? Nggak ada punishment. Mungkin suruh jongkok gitu Nggak ada. Aman ya? Aman. Siap. Palingan kita yang menentukan poin aja siapa yang menang. Siap. Oke ya. Siapa duluan? Lo dulu apa gue? Sebagai tuan rumah, kayaknya tuan rumah boleh duluan. Oke, siap. Pertanyaan pertama. Bismillah. Satuan power bank. Ditanya tuan power bank. Ini hal yang melekat pada kita loh. Iya, padahal tadi gue baru ngecas loh bro. Serius. Sampai Satuan power bank. hal kecil kayak gitu gue jarang merhatiin gitu ya. Iya kan? Berapa ya? Kalau ini kan sentimeter kan, Ya. panjang itu sentimeter, milimeter. Nah, power bank nih satuannya apa nih? Coba kamu lihat dulu power bank tadi gue bawa. Aduh, masa gue langsung pas sih bang? Nggak apa-apa lah. Iya, gimana Emang ya? nggak tahu. Ya udahlah, gue nggak tahu. KWH atau MAH? Oh, MH. MAH betul. MH. MAH ya? Bener Iya ya? bener. Tapi itu jatuhnya gue bener apa salah tuh? Karena kan aku ngasih kisi-kisi kan. Nih, bener salah bro. Bener ya? Bener, MAH bener, ya? Betul. Jadi satuan power bank itu MAH. MAH gitu. Kalau KWH listrik rumah. Siap. Iya. Masya Allah itu tapi bentar kisi-kisi gitu kan. Tapi kadang hal sekecil itu kita nggak mikirin loh. Padahal melekat pada kita gitu. Iya. Makanya tuh di situ pentingnya kita. Kadang cuma make aja bro. Iya. Itu yang bikin bingung sih kadang, emang ketika ditanya sama kayak nih ntar nyurusnya kemana-mana nih. Misalkan kayak Islam gitu kan. Kita kadang-kadang lupa perihal misalkan sholat itu padahal hal kecil kayak mungkin badiah, qobliyah. Kita lupa tuh. Padahal itu hal kecil gitu. Hal kecil kan. Iya. Dilakuin monggo, nggak dilakuin juga. Nah, cuma kadang-kadang suka kita nggak sadari itu orang sholat badiah, qobliyah, udahlah gue ntar-taran aja. Ntar-taran Gitu kan. aja. Padahal kalau dia tahu kota main, masya Allah kan. Iya. Bener. Nah itu kadang makanya Sherlock Holmes pernah bilang kalau orang lain melihat, tapi saya memperhatikan, gitu. Jadi di situ mungkin ini juga ya yang membuat Ustadz Adi Hidayat itu bisa hafal begitu rupa ya. Iya benar. Jadi dia tuh benar-benar memperhatikan kan. Kalau kita baca aja. Benar. Kadang baru baca sebentar ngantuk bro. Nah itu dia. Masya Allah. Saking menenangkannya mungkin Al-Quran. Masya Allah. Berarti itu bisa jadi obat buat orang-orang insomnia? Oh bisa banget tuh. Iya kan Al-Quran adalah obat kan buat siapa. Jadi kalau orang-orang yang ngantuk dibaca Quran. Tapi sebenarnya nggak gitu juga sih. Baiknya tetap dibaca buat yang lain. Yes. Tapi paling nggak ada manfaat di situ. Masya Allah. Oke. Gua ya? Yes.
Ini pertanyaan. Jadi kemarin gue baru kan kedatang ke office kan, Bro. Jadi gue kerja terus ada teman-teman tuh. Jadi memang dari kecil gue sempat main sama teman-teman ini lah. Dan akhirnya butuh bantuan, gue panggil lagi, gue ajak lagi teman-teman buat kerja. Nah, jadi dia tahu banget gue. Ketika gue datang, gue ditanya, "Mas, lu udah tahu belum? Kenapa gitu?" Naruto mati kata dia gitu. Oh gitu. Nah itu, dan akhirnya kan gue cek kan di YouTube tuh, trending berarti bro, ternyata bro, Naruto mati. Nah cuma dari sini sebenarnya ada poinnya juga. Jadi menurut lo, ketika orang-orang bilang Naruto mati, bener gak Naruto bakal mati gitu bro? Ayo. Berarti ini jawaban bener atau salahnya nungguin episode Nah Naruto dulu dong. Itu dia. Karena orang-orang gini bro. Jadi apa ya, gue bilang kok lu bisa menyimpulkan tuh duluan gitu loh. Oke. Ya kan sama dong, ketika gue menjabarkan, lu nggak bisa nentuin dulu, jangan gara-gara dia ngeluarin jurus udah pasti dia bakal mati gitu kan. Nah sama kayak takdir, jangan dulu lu bilang wah gue kayaknya bakal gagal, lu belum coba bro. Ya kan, nah kayak gitu. Nah makanya gue tanya, menurut tuh Naruto mati nggak tuh? Enggak. Kenapa Karena alasannya? dia peran utamanya. Tapi lu ngikutin nggak sih? Enggak. Judulnya aja Narutonya mati. Beda judul. Tapi Naruto yang di awal season tuh udah kelar bro. Udah kelar, jadi Boruto kan? kan? Iya, makanya gue bilang bisa jadi juga sih Naruto mati. Cuma gue bilang, udah lu jangan nangis, karena kemarin gue ngeliat gini, ada konten. Sampai nangis emang. Iya, perempuan nangis sampai stres gitu, ya Allah Naruto mati gitu. Gue ngeliat kayak kasihan gitu loh. Terus udah tunggu dulu aja, nggak usah viral kayak sekarang gitu loh. Jadi tunggu aja, orang masasinya juga masih santai. Oke. Kan dia belum tahu tuh Naruto bakal bikin mati atau enggak kan? Coba kita cek ya. Oke. Kita cek nih. Tapi memang analisis fans itu dahsyat sih. Kalau gue lebih mengikuti One Piece dibanding Naruto. Ya anime Jepang, gue nggak ngikutin animenya semua kecuali One Piece. Iya. Which is itu manga juga gue nggak ngebaca, tapi gue lebih suka visualisasi One Piece aja sih. Nah gue ngikutinnya One Piece dari awal sampai sekarang. Gue mau nanya Luffy, cuma belum ketahuan Luffy mati atau belum, makanya belum nanya. Kalau Iya. Luffy Kalau nggak gini, gue tanya balik, Luffy bakal ngalahin Kaido nggak gitu? Satu-satunya orang yang bisa mengalahkan Kaido itu buat gue adalah Shang. Kenapa tuh? Karena dia bisa berenang. Oh iya benar. Kaido nggak bisa berenang. Benar, tinggal di air ya kan. Heran gue juga. Itu dia katanya punya 2 iblis tapi nggak tahu gitu kan. Astagfirullah, ada aja ilmunya. Itu dahsyat. Coba kita cek ya, Naruto mati apa enggak ya? Nih kita lihat nih, Naruto. Udah langsung loh ya. Iya, makanya gue searching by Google atau YouTube tuh Naruto mati udah rame banget. Diprediksi mati, wes. Oke. Masih berikan komentar yang bikin. Oke, kita lihat nih. Ini yang nulisnya kan? Ya, Masashi Kishimoto. Kalau Om Jof bakal nulis apa sih Om? Hah? Om Jof bakal nulis apa nih? Nulis. Masashi Kishimoto kan nulis Naruto. Mungkin antum kepikiran gue kayaknya bakal nulis apa gitu. Gue udah ada beberapa ada naskah buku ya. Gue udah ada beberapa naskah buku. Cuman belum berani ditayangkan. Oh siap. Berarti ditunggu ya Om. Insya Allah ya. Teori Naruto akan mati, oke. Karena di Archigenesis Naruto sepertinya hampir bisa dipastikan mati. Oke. Oh ini dari surat Yasin dan tahlil ya dari. Ada aja kan. Heran gue juga gitu. Apa Naruto tuh Islam ya? Belum tahu kan? Karena ditahlilin ya. Iya. Apa mungkin bener nama si Naruto gitu kan? Bisa jadi. Itu tadi tuh komentarnya Mas Eski. Nah itu dia. Pernah menjelaskan nasib sang Hokage ke-7 dalam sebuah wawancara. Oke. Next. Penggemar takut buruk. Edisi terbaru Jam membuat Kishimoto berbicara tentang masa depan Boruto. Sepertinya sang kreator menguatkan penggemar untuk kematian yang tidak terpikirkan. Ya. Cuma gue balikin lagi, bisa nggak tuh kira-kira Masashi Kishimoto bikin Naruto, tapi ternyata ntar kayak Dragon Ball. Nah, Dragon Ball udah jauh ya kan, tapi ujungnya tetap Goku jagoan utama. Iya. Iya kan? Bisa jadi. Nah, saya pikir tidak apa-apa jika Boruto tidak benar-benar terikat pada Naruto. Jangka waktunya berbeda dan karena berbagai elemen orisinal
bercampur dengan latar, saya rasa saya ingin melakukannya dengan bebas, ujar gitu. Jadi ada kemungkinan ya. Mungkin auto mati. Berarti kan jawaban antum tadi nggak mati ya? Iya, saya nggak mati. Oke. Atau karena itu jawaban antum? Atau enggak juga sih. Enggak juga. Karena gue nggak ngerti Naruto. Kalau lu nanya One Piece, insya Allah gue bisa jawab semua. Abis ini gue tanya One Piece berarti. Oke, berarti jawabannya kita nunggu Naruto ini ya? Ya, next berarti. Oke, ntar kalau jawabannya udah benar. Karena ini Naruto saya rasa tidak apa-apa jika karakternya selalu ada. Ini mati di Boruto. Karena ini Naruto. Maksudnya karena ini matinya Naruto. di Borutonya. Di Boruto. Oh. Di sequel Naruto-nya dia selalu ada. Iya, tapi di Boruto dia bakal mati. Di Boruto mati karena akan ada penggantinya si Boruto itu ya. Iya. Si anaknya. Atau enggak si Naruto. Oke, kita coba tunggu pekan depan. Oke. Jawaban gue masih ngambang berarti, Om. Iya, masih ngambang, belum bisa dipastikan karena pernyataan dari penulisnya aja masih Iya, samar-samar. Masih sama kayak takdir kan? Kayak gue nih ya. Iya, siap. Aduh, deg-degan. Tapi gimana nih pas di kalau Naruto-nya ini bener mati? Kita posting di Instagram ya. Iya. Oke, siap. Ntar lu tag gue ya. Oke, nih. Planet terbesar di tata surya. Planet terbesar itu Astagfirullahaladzim. Lu pernah ngeliat kan tata surya? Pernah. Terus langsung enggak, tapi kalau gambaran pernah. Di gambar itu iya. Kan biasanya kalau di SD. Apa sih itu yang lu masih hafal gak sih urutannya? Apa ya dulu tuh dibikin dari singkatan gitu. Kan? Lu dibikin singkatan namanya apa ya? Awalnya depannya apa sih? Gue lupa deh. Merkurius. Mary bawa Venus gitu kan? Ada enggak lu? Ada dulu gue belajar Mary bawa Venus. Naik motor apaan? Astagfirullahaladzim. Mary bawa Venus. Naik motor Honda Vario Supra. Lu sebutin Pluto. Gua kira udah salah. Astagfirullah. Gua kira udah benar, gua kira gitu loh. Gimik biar seru kan, biar seru. Ini orang-orang pada gregetan kan jadinya kan. Apa tadi ya? Venus tuh merek roti. Emang iya? Iya di Bogor. Gue malah nggak tahu. Roti. Iya. Depannya apa? Depannya gas. Mary. Gaspol dong. Atau plat nomor. Apaan? Vario. MX. Aduh, astagfirullahaladzim. Yang ilmuwan pada kesana kan? Iya bukan? Iya belum ada. Kalau ilmuwan belum ada. Emang belum? Yang katanya yang orang Jawa mendarat itu di bulan. Oh bukan atau di bulan. Mars. Oh di Mars. Itu Mars. Bukan Mars ya? Bukan. Merkurius. Mars kecil, lebih kecil dari bumi setahu gua kalau Mars. Mary bawa pisang. Apa sih? Apa? Aduh ya Allah. Pas gak? Ketahuan bakanya nih gua. Gua pas. Apa? Oh iya Jupiter paling besar. Kalau yang ada cincinnya? Orang super Neptunus. Apa? Iya Neptunus kan? Iya benar Neptunus. Orang super atau Neptunus? Salah berarti ya? Gua kayaknya masih sekolah lagi deh. Astagfirullahaladzim. Jupiter Z1, Jupiter NX, merek motor betul. Keterlaluan. Tapi gue satu kok, insya Allah aman kok. Apa tuh? S1 gue tetap masih. Oh masih. Walaupun ya ketahuan bakanya tapi ya. Karena di pelajaran S1 ini nggak keluar. Iya makanya. Dan gue kayaknya S1 gue kebanyakan main sih. Oh gitu. Itu mungkin makanya jadi teman-teman mesti kalau emang pengen kan dulu kan orang kan beda-beda ya. Jadi kayak gue kan sempat cerita di konten yang gue itu tuh bilang gue tuh dulu pengen banget ngartis lah. Gue pengen banget dilihat orang kan. Sampai akhirnya ya sekolah mah iya sekolah. Jadi cuma tetap yang gue cari
lebih ke sosialnya. Jadi gue lebih senang keliling-keliling, Iya, terus baik ngeband, baik ngedance kayak gitu. Jadi dan gue nggak tahu, tapi guru-guru gue, dosen gue tuh kooperatif banget sama gue. Kayak gitu. Jadi ketika gue izin, Bu, Ya karena lu populer mungkin ya. itu bisa jadi. Jadi cuma intinya gini, ketika gue izin, Bu atau Pak, besok saya izin ya Pak buat ini. Oh yaudah silahkan gitu. Jadi dia udah tahu duluan. Jadi kalau selama gue sekolah, gue menyimpulkan guru itu akan simpatik dan penuh perhatian kepada satu orang yang benar-benar pinter secara akademik. Ya. Yang kedua cantik atau ganteng. Iya. Walaupun pinternya ntar nomor 2. Biasanya kalau yang cantik sih cewek-cewek. Iya kan? Iya Itu kan? pasti guru simpatik. Yang ketiga populer. Iya. Iya kan? Iya. Yang keempat bandel sekalian, Iya, itu pasti bener. perhatian ke Ketahuan guru. banget. Apalagi guru-guru BP kan? Guru-guru BP. Itu kayak Nah, gitu. berarti kita bisa gabung Om. Antum kan pintar ya kan? Nah, aneh yang bagian populer gimana Om? Siap. Jadi ntar kita tinggal cari Om. Yang cantiknya kita cari, gantengnya kita cari, terakhir tuh yang paling bandel kita cari. Buat diajak kesini belajar Quran. Oke, Ya siap. kan? Masya Allah. Nih ngeles. Ya, tapi itulah dunia pendidikan ya. Oke, turn. Hoir lah ya insya Allah ya. Maaf ya Om. Siap. Bener nggak kalau orang yang wanita tidak mengizinkan laki-laki untuk menikah lagi? Bener enggak? Iya. Kan banyak tuh pro kontra, beberapa wanita tidak mengizinkan. Tidak mengizinkan ya. Padahal kalau dia tahu tuh harusnya itu kan boleh kan, tapi itu masih tetap yang itu gitu. Oke, benar atau enggaknya ya? Benar atau enggaknya? Kalau enggak diizinkan, benar atau enggaknya buat gue itu relatif. Cuman kalau dia menolak itu yang salah. Oh, paham nggak berarti maksud poin menolaknya itu kan? Menolaknya yang salah, karena kan itu udah diatur kan secara syariat. Kalau ditolak maka otomatis dia menolak syariatnya. Cuman kalau benar apa enggak dia mengizinkan apa, itu relatif sih menurut gue, itu tergantung pemahaman masing-masing. Cuman kalau dia menolak itu yang salah. Berarti salah. Kalau menolak, Ya. kalau menolaknya ya, karena menolak syariat tersebut itu salah. Cuman kalau dia, gue nggak mau ngizinin nih suami gue nikah lagi selama gue hidup, itu relatif kan, bebas-bebas aja kan. Menurut gue gitu sih. Berarti salah buat wanita yang tidak mengizinkan. Bukan salah. Menolak. Kalau menolak. Ya, kalau menolak. Gue menolak misalnya kayak istri itu menolak suaminya poligami gitu kan. Loh kan ini ada di ayat Al-Qur'an misalnya. Enggak, pokoknya salah. Nah, itu salah itu. Jadi kan menolak pokoknya kalau dia menolak ayat Al-Qur'an itu yang salah. Kalau misalkan dia tidak mengizinkan, itu relatif, tergantung kondisi dan pemahaman masing-masing gitu. Masya Allah. Makanya kan gue bilang tergantung pemahaman. Masya Allah. Ini baru ilmu. Jadi pertanyaan aku sengaja biar ilmu gitu. Oh gitu. Yeah. Tapi aku nggak niat sih. Oh gitu. Kalau Om Jo kan niat nih, ntar sini jadi nanya kan. Lo itu ada hadisnya juga loh, wanita ya kan, iya, berbanding. Cuman kan kita nggak tahu kita hidup di zaman hadis itu terrealisasi atau enggak. Iya. Tapi kan kalau dari niat kan udah insya Allah mau. Mau lah. Siap ya? Siap lah. Berarti... Kalau nggak adil satu aja. Kan ya adil kan ini kan gitu kan. Nikahin 2, 3, 4. Kalau nggak bisa bersikap adil satu aja. Gitu. Oke. Mantap. Nah. Pertanyaan selanjutnya. Tayo berasal dari Jepang, benar atau salah? Tayo, kalau dari namanya Tayo itu biasanya sih Jepang, karena belakangnya. Oh atau enggak, bisa juga orang Jawa. Tayo ya, iya Tayo. Kan? Tayo itu orang Madura ya. Gitu kan? Tayo deh orang Madura, Tayo. Tapi kalau ditanya dia berasal dari Jepang atau bukan? Benar atau salah? Salah. Tapi enggak ada tapinya, tapi jawaban aneh salah aja. Cuma bener atau enggaknya nih. Cuma menurut aneh, karena kalau ngeliat tuh beberapa kan terakhir ada tuh kayak yang Hai Tayo, terus dari director segala macam kan. Nah itu nggak ada Jepang-Jepang. Iya, nggak ada Jepang-Jepangnya sih setahuannya. Iya, benar kan? Karena Tayo itu berasal dari Korea. Coba aja kita cek deh. Alhamdulillah, nggak balul-balul banget lah ya. Tayo berasal dari Tayo berasal dari bus Korean. Oh, South Korean kan, ya, animated series. Tapi dia bukan apa-apa ya, Om? Hah? Bukan apa-apa. Bukan, ya? Kan dia anak-anak. Oh iya. Kalau anak-anak apa tuh bahasa Koreanya? Anak-anak
ini children. Children. Ya kayak gitu tuh. Itu tayo berasal dari Korea. Kenapa antum nanya soal tayo? Karena ini nggak kepikiran pasti sama banyak orang. Buat apa usia kita mikirin tayo kan? Iya sih. Kan? Nggak, tapi kan kadang suka gitu kan, karena teriak-teriak pada hey tayo pada gitu Iya kan, kan. hey tayo Udah gitu. bukan lagi hey anak ajaib. Oh iya, udah bukan lagi anak ajaib. Tapi antum dapet kan di masa-masa itu kan? Iya. Masa-masa bikin kita nengok anak ajaib gitu Iya. kan. Kesel tuh. Iya tahu. Itu zaman dulu banget tuh ya. Oke, Ton. Pertanyaan dari lo. Ini gue bocorin ya dua pertanyaan gue selanjutnya nih. Wah, dahsyatnya pokoknya. Kenapa antum nanya adik dikasih kisi-kisi? Susah ya? Iya, susah. Susah, gampang sih sebenarnya. Aneh dulu ya. Antum tahu nggak Kasmira itu apa? Enggak. Antum yakin nggak Kasmira adalah saffron Kashmir? Iya atau tidak? Iya, dari namanya juga iya kan Kasmir. Kenapa cuma itu doang? Dari namanya. Karena gue nggak tahu banyak tentang saffron. Nah, kalau gitu karena jawaban antum benar, Ana langsung kasih hadiah buat antum. Jadi ini ada saffron dari Kasmira. Masya Allah. Ini ada. Jadi kan. Pertanyaan gue, kenapa saffron itu mahal? Nah, kalau itu antum bisa cek di channel aneh. Dari Fan M itu ada penjelasannya. Oh gitu ada. Iya. Biar ya sekalian tambah subscriber kan. Siap. Bayi Syakir Daulay. Jadi beliau ini BA-nya. Oh. Gitu. Nah, ini saffron Kasmira ini. Coba dulu cocok lanjut, nggak cocok tinggalin. Oke. Milenial banget kan Om? Iya. Jarang-jarang kan kayak gini kan. Jadi kita nggak nuntut lo harus beli gitu Om. Iya. Coba aja dulu ya. Coba aja dulu, kalau cocok lanjutin, nggak tinggalin gitu kan. Jadi Kasmira ini dari mana nih? Maksudnya gimana? Kasmira jawabannya benar dari Kashmir, saffron Kashmir. Widih. Oh, dia fokusnya di sini. Oke, di sini ya. Iya, atau antum nanti bisa review Om. Ya kan? Siapa tahu di BA-nya ya kan? Boleh. Siapa tahu di BA-nya kan? Dan gue nggak tahu sih gue harus. Oke guys, kali ini gue mau nyobain saffron dari Kasmira, bla 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 ya kan? Gue kayaknya belum pernah nih nyobain saffron. Coba enak sih, maksudnya bukan enak dari rasanya. Gue suka banget herbal, gue suka banget minuman tradisional. Tapi saffron memang belum pernah. Belum pernah. Nah, Masya Allah, berarti ini pertama kali Om. Coba ntar gue review. Monggo. Siap. Tadinya mana mau bawa face mist-nya juga, tapi tinggalan. Face mist itu apa? Face mist tuh untuk yang face mist. Face mist. Iya. Cuma tinggalan. Karena nih bawain aja pas. Siap. Ada 5 kan. Nih bawa ke sini. Dia tuh kecil-kecil ya? Kecil, tapi harganya Masya Allah. Iya, udah siap. Ya enggak apa-apa lah. Sesuai manfaat kan berarti. Insya Allah. Buat antum yang susah tidur, jadi jangan lagi baca Quran Om. Baca Quran buat nyari pahala nih Om. Oh iya. Nah, ini buat tidur bisa Om. Bisa. Bisa buat menenangkan. Iya. Coba kita lihat apa manfaat saffron. Gue juga penasaran sih. Manfaat saffron. Jeng. Dia tumbuh di mana? Kalau ini dari India. Kashmir. India ya tumbuh saffron ya. Nah, kalau di India aja tumbuh, berarti di Indonesia pasti subur. Harusnya subur, tapi katanya beberapa ilmuwan dan petani udah nyoba tuh nggak cocok. Masa? Iya, nggak tahu. Sama kayak kurma juga gitu kan. Kurma aja di Indonesia cocok. Tapi katanya rasanya beda bro. Oh, iya beda. Sih, nah itu mungkin khasiat atau rasanya. Sebenarnya ini nggak ada rasanya sih. Jadi antum nyobain tuh, wah apa ya? Gue minumnya ini campur atau? Cuma air putih. Jadi air putih. Air putih aja, air putih biasa. Masukkan 3 helai putih saffron ke dalam gelas 200 ml. Oke. Ingat ya 3 helai aja guys, dan tunggu 15 menit. Warna jadi kuning kemasan. Ya. Saffron siap diminum. Oke. Baru di situ gue tahu ininya. Nanti putihnya pun boleh antum minum. Putihnya juga bisa dimakan. Boleh ditelan. Okay. Aman insyaallah. Oh jadi kayak teh gitu. Ya kurang lebih kayak teh. Coba kita lihat manfaatnya bro. Manfaat saffron. Nah itu mencegah gangguan fungsi otak. Buat yang diabetes, buat yang imun buster juga. Atau kandungan saffron deh bro. Gue biasa kalau nyari manfaat itu
nggak dari kesimpulan gini, tapi gue lihat Kandungannya. kandungan dia apa aja secara, wah itu dia tuh anak IPA. Terkandung safranin itu cincin, kreatin, piskreatin dan safranal. Aktivitas farmakologi yang memiliki antiseptik ya, anti kanker. Oh, kroketin, Pikroprotein dan safranal. Safranal. Tahu ngerti mau? Enggak. Enggak semuanya gue tahu. Anti cemasan menstrual syndrome. Jadi buat Iya, buat yang biasa wanita. Sembilangan ya, kalau wanita. Buat yang minum wanita. sapron sembilangan. Jadi insya Allah tidak lagi nyeri-nyeri. Dia lagi nyeri. Iya kan? Oh, bisa juga ya berarti ya. Ya, kalau kata orang sih manfaatnya masya Allah. Cuma kalau aneh kan emang kan beda-beda kan. Kalau aneh bisa ngasih ke orang tua juga tuh. Kadang orang tua kan suka bangun tidur terus kakinya sakit kan. Rematik. Kayak gitu-gitu. Nah itu katanya ngerasa sih enakan. Oh, dari Gitu. Mungkin kalau kita kan masih kelihatan muda gitu kan. Jadi enggak iya. Enggak kelihatan, belum berasa lah gitu kan. Nah, cuma kalau aneh bisa kalau emang kalau kecapean sama kurang bisa tidur, minum ini sih lebih ngerasa lebih enak sih. Tapi semua atas izin Allah. Iyalah Iya pastilah. Kan? Kita coba ya nanti. Siap, insyaallah. Pertanyaan gue nih sekarang. Nih, benar atau salah? Ya. Bahan dasar besi berasal dari bumi. Iya benar lah. Berasal dari bumi ya. Besi dibuat pasti berasal dari bumi ya. Iya benar. Benar. Salah. Kenapa? Bahan dasar besi itu bukan dari bumi, tapi dari luar angkasa. Oh gitu. Iya. Kan dia jatuh ke bumi, Om. Ini gue juga belum ngecek ya, ini bener apa enggak. Cuma nanti kita bisa cek bahan dasar besi itu berasalnya dari mana. Bukan dari planet ini kan, Jupiter bukan kan? Bukan. Takutnya ntar diputar lagi nih gua. Bukan. Gue juga belum tahu berasalnya dari mana. Tapi yang jelas dia bahan dasarnya itu bukan dari bumi. Di Al-Quran tuh surat Al-Hadid itu ada. Allah menurunkan ke bumi. Menurunkan ke bumi berarti asalnya bukan dari bumi. Coba aja deh kita cek deh. Siap. Bahan dasar besi. Ya, kita cek ya coba ya. Bahan dasar besi berasal dari mana? Google bisa menjawab semuanya, tenang aja. Bahan dasar besi. Oh iya, itu geologi ya bro. Verum. Karena nggak gitu penjelasannya. Jadi secara penjelasan itu gimana bro? Pembentukan bumi itu nggak ada unsur Fe-nya. Proses pembentukan bumi itu pertama kali tercipta itu belum ada unsur Fe-nya. Lalu ada satu kejadian itu suatu planet itu nabrak bumi yang menyebabkan percampurannya itu menghasilkan ada Fe-nya di bumi. Oh. Berarti bumi bukan berasal dari ini kan? Bukan besi Fe-nya. Ya, besi bukan dari karena tabrakan dari planet lain tadi kan. Dia anak geologi nih bro, gue lupa gue. Bener. Berarti tadi antum salah. Enggak, gue bener dong. Enggak, bukan. Anda bikin pertanyaan berarti. Kenapa? Langsung ke Anda ya. Tanya. Berarti kan yang keempat ya? Oke, iya yang keempat. Bener nggak Google bisa benar atau tidak, benar atau salah, Google bisa jawab pertanyaan semua orang? Enggak. Oh iya udah. Udah selesai. Enggak. Karena Google juga itu dari orang kan. Iya makanya tadi dia kan semua ngasih semua. Tadi kan aku nanya kayak bilang kan, Google bisa menjawab semuanya kan. Ternyata Google salah, yang bisa menjawab abangnya kan. jadi gitu tuh. Besi bukan berasal dari bumi. Ini kira tadi mau nyambung ke apa? DC. Tadi planetnya Superman kan gitu kan. Oh, planetnya Krypton. Iya kayak gitu. Yang Krypton itu ya. Ternyata enggak. Enggak, gue juga enggak tahu tuh Krypton beneran apa enggak, gue juga enggak tahu tuh. Google mungkin tahu. Atau ini pertanyaan kita berdua kepada Google gitu. Gue nih ya. Pertanyaan terakhir. Tapi gue lupa skornya berapa tadi ya, Bang? Nggak tahu gue. Walau-walam ya. Planet tata surya gue bener kan? Salah kan? 1, 2.
berapa lah tadi tuh? Ntar hitung, ntar dikasih tahu kan? Ini bener salah. nanti kita lihat akhirnya skornya. Gue juga nggak. Akhir. Gue gimana ya ini ya? Gue udah ada jawabannya nih, cuman gue lagi nyusun pertanyaan. Gue deg-degan nih pertanyaan terakhir nih. Ini nilainya 100 biasanya kan. Iya. Gini deh, ya kalau lu bisa jawab ini, lu menang deh. Kalau lu bisa jawab janganlah, ini. tetap adil. Enggak. Jangan susah dong. Oh, tapi Gue nggak tahu sih, gue nggak tahu ini susah apa apa nggak. Tapi kayak ya, nggak tahu juga lah pokoknya. 5 Hmm. ayat sebelum ayat wajibnya puasa. Ayat wajib puasa tau kan? Ayat wajib puasa tuh. Al-Baqarah 183. Aneh nggak hafal. Ya, kutiba alaikumusiyam gitu kan. Itu kan itu apa ayat formalitas ayat universal, mainstream. iya. Ayat mainstream Iya. banget ketika mau puasa gitu. 183. 5 ayat sebelum itu. Benar atau salah? Maksudnya? Ini pertanyaan benar atau salah kan? Itu tentang apa? Kan 183 ini tentang puasa, 5 ayat sebelum itu. Enggak, ini itu pertanyaannya tentang tentang apa atau benar atau salah? Tentang apa? Kalau lu tahu, lu yang menang. Aneh nggak tahu. Itu tentang kisos, bro. Oh, kisos. Kita cek ya. Coba. Ini ada yang unik nih di ayat ini nih. Siap. Nah, 178, sorry bro. Coba lihat 177 deh. 177 bukan deh kayaknya. 178 deh kayaknya. Nah, ini dia. Ya. Nah, ini kan sama bunyinya nih. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Oh iya. Ini tentang kisah. Kalau kisas lu tahu kan? Kisos itu pembalasan, melaksanakan kisos berkenaan dengan yang dibunuh. Jadi kalau di dalam Islam ketika ada pembunuhan maka dibunuh yang juga. dibunuh itu yang membunuh itu dibunuh juga. Gitu. Kalau atau enggak bayar diat gitu. Ini bunyi ayatnya sama. Ini makanya yang gue bilang unik tuh di sini nih, bro. Bunyi ayatnya sama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kutiba alaikumul qisas. Ini bunyi ayatnya sama. Tapi kenapa penerapannya beda? Itu gue nggak tahu tuh. Jawabannya nggak tahu. Nah, abangnya nggak tahu. Gimana bang? Gue nggak tahu tuh. Mungkin nanti netizen teman-teman yang boleh nonton komen ya. Boleh dikomen. Ini kenapa ayat bunyinya sama tapi penerapannya itu beda. di sekarang gitu loh. Khususnya di Indonesia yang mayoritas muslim. Atau mengarahnya ke sana. Iya, kenapa penerapannya beda? Itu sih yang menjadi pertanyaan. Tapi kayaknya di negara-negara timur juga kalau kisos enggak ini sih, Om. Ani pernah bahas tentang riba, Om. Sama yang di kontennya sebelum tuh ada namanya Om Rio. Nah, sama Om Rio juga ngebahas kayak gitu. Jadi singkatnya gini. Kalau orang-orang ditegakkan nih hukum Islam gitu kan, cuma kan sama kayak yang teman-teman LGBT. Gue bilang teman-teman karena gue tetap menganggap ya mereka saudara gue, teman-teman gue gitu. Mereka kenapa harus takut sama hukum-hukum Islam? Kayak misalkan yang tadi kalau mencuri hukum tangannya potong gitu kan. Padahal kalau mereka ngikutin itu sebenarnya dunia tuh aman. Udah pasti kayak gitu kan, Om. Kayak cuma karena mereka tuh takut. Karena kan mereka harusnya kan sadar kan, mereka nggak perlu ngelakuin dong. Satu, bakal aman. Kedua, kalau mereka takut, berarti mereka secara langsung, wah gue takut gue masih melakukan. Kan kayak gitu kan. Oh iya, ada takutan sendiri. Iya, padahal kalau misalkan mereka sadar, mereka bilang, yang misalkan mungkin yang LGBT, ada hak mereka di situ. Terus yang orang-orang kayak aneh bahas soal riba, korupsi kayak gitu. Padahal kalau misalkan mereka sadar, mereka memang pengennya damai hidup gitu kan, harusnya itu kayak gitu aja gitu. Jadi hukum kisos itu sebenarnya nggak akan berlaku kalau lu memang nggak melakukan. Iya kan? Iya, itu dia penerapannya kenapa beda gitu. Nah itu ya makanya itu yang jadi pertanyaan gue. Mungkin nanti teman-teman bisa bantu jawab di kolom komentar bawah ini. Kenapa perlakuan antara dua ayat ini beda padahal bunyinya sama. Masya Allah. Yes, you turn. Berarti di situ lo salah ya, berarti gue bener di sini. Poin gue nambah 1 di sini. Karena lu nggak bisa jawab, lu bahas tentang apa? Oh enggak, kalau gue mungkin bukan pertanyaan benar atau salah sih, Om. Oke. Gue mau nanyanya, memang gue pengen pasti kan
kita kan belum ada pernah pembahasan tentang antara Om ke gua gitu kan. Nah gue pengen tahu nih dari Om sendiri, kenapa sih Om bergabung di Cinta Quran? Kenapa sih gue bergabung di Cinta Quran? Karena kan mungkin kita bukan membanding-bandingkan tiap komunitas atau apa gitu. Pasti kan punya poin khusus. Kayak gue nih, kenapa sih gue milih Kasmira? Pasti gitu kan Om. Ada kayak Safran banyak lah ininya sendiri. Nah kayak Om sendiri pasti ada pilihannya. Kenapa antum milih Cinta Quran? Kayak gitu. Mungkin ini jawaban gue relatif ya, karena setiap orang tuh pasti punya klik kepada bener. sesuatu gitu. Misal contohnya ada teman-teman yang ketika dia memahami Islam itu lewat dari organisasi tertentu misalnya. Nah dia udah klik di situ gitu. Nah seperti gue juga seperti itu gitu. Ketika masih ngampus ya Islam gue cuman sekedar Islam gitu kan, gue nggak memperdalami dan biasa aja lah gitu sebagaimana umumnya. Ketika jadi volunteer Cinta Quran, jadi gue awalnya tuh volunteer di Cinta Quran, akhirnya gue bergaul sama teman-teman di Cinta Quran, gue bisa belajar sama di Cinta Quran, akhirnya bisa ngeklik di sini gitu. Oh ternyata seperti ini loh Islam. Oh ternyata Islam itu mengatur ini loh. Oh ternyata kehidupan kita sehari-hari ini nggak terpisahkan dengan Islam loh. Oh ternyata ada korelasinya antara dunia kita dengan akhirat kita, itu ada korelasinya loh. Nah akhirnya gue klik dengan pemikiran itu, pembelajaran itu, sampai akhirnya makanya gue milih Cinta gabung Quran. Di Cinta Quran Gitu. Masya Allah. Gue kadang suka penasaran aja gitu kan, kayak antum umur berapa Tom? Aneh lupa Om. Gue 27 ya? 27. Kalau nggak salah. Nggak tahu, gue juga nggak tahu. 93. Ya 27 lah. Iya, 27. Lagi aneh mikir masih muda kan gitu kan. Biasanya kan kalau ya kita nggak bisa mengkira anak-anak muda kan kayaknya lebih banyak yang mainnya keluar gitu kan. Tapi kayaknya antum kan aktif banget nih. Kayak gini bikin podcast gitu kan. Terus masih banyak project-project yang lain, sama kayak kemarin aneh ngeliat Om sama si Hyung tuh. Kayaknya wah, Masya Allah ya, apa ya, gerilya terus gitu sama teman-teman yang mungkin antum kayaknya kan lagi campaign tentang yang kita harus bisa ngajak orang tuh baca Quran. Itu kan Masya Allah kan. Iya. Makanya aneh bilang, wah ini Masya Allah nih Om Jof sama Hyung buat kayak gini nyari pasti sama jariah lah. Kayak gitu. Makanya anehnya, apa sih alasan Om Jof tuh pengen gabung di sini gitu loh. Kayak gitu Masya Allah. Iya itu sih salah satunya. Karena serius gitu. Kalau main-main gue nggak mau gitu. Karena ini kan serius kan, kita mendakwakan ini ya betul-betul serius gitu. Kita kemas betul-betul ya. Intinya orang bisa paham dengan Islam, tahu tentang Islam itu dengan nyaman, nggak cuman dogma. Iya dogma. Maksudnya, lu harus gini, lu harus gini. Kenapa lu harus nutup aurat? Karena itu wajib, nggak cuman sekedar itu. Punya alasan detailnya ya. Iya dia paham. Oh ternyata gue dapetin strong why-nya kenapa gue harus menjalankan Islam. Gitu sih. Masya Allah. Doain aneh ya Om. Amin. Antum belajar. Antum juga kan banyak teman-teman komunitas kan? Iya. Kan? Cuma kalau saat ini kan memang kalau komunitas sendiri kan beberapa ada yang vakum karena masa pandemi kan. Nah cuma kalau yang aneh lihat memang yang aktif, masih aktif banget tuh di sini gitu kan. Ada lagi kayak Guroba itu malah mereka udah ngadain kajian. Maksudnya enggak, kalau yang lain masih belum banyak sih. Makanya kayak senang aja kalau ngeliat masih ada yang tetap aktif kayak gitu. Iya pokoknya serius aja lah kita. Siap. Ya kalau bukan kita yang serius siapa lagi? Yep. Gitu kan? Nggak mungkin kan Naruto lagi disuruh. Kasian. Kita belum tahu nasib dia kan gimana. Nasibnya aja kayak gimana. Oke Pian, thank you banget udah mampir ya. Kita main seru-seruan bareng. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang bisa diambil ya teman-teman. Insya Allah ada manfaatnya. Jadi konten ini nggak cuman sekedar konten bisa seru-seruan, tapi juga ada manfaatnya yang bisa diambil dan bisa direalisasikan. Amin, Masya Allah. Thank you so much. Siap, jazakallah khair. Kembali lagi di channel atau di acara selanjutnya di Amazing People.